Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kali ini kembali menjumpai Anda di program Sehat Selalu. Tentunya akan menghadirkan berbagai informasi seputar kesehatan dengan berbagai tema yang sangat menarik. Dan pada kesempatan pagi kali ini pemirsa sudah hadir di studio Sakti TV Dr. David Kristiawan Liu dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, gangguan pernafasan merupakan masalah kesehatan yang perlu diwaspadai. Gangguan pernafasan bisa terjadi kapan saja dan bisa menyerang usia berapapun. Faktor lingkungan yang kurang memadai kondisinya dan pola gaya hidup yang kurang sehat bisa saja menjadi pemicu datangnya gangguan pernafasan. Dan apabila tidak ditangani secara tepat, hal ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengenal kegawat daruratan napas yang sering terjadi dan cara pencegahannya. Namun sebelum itu, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah, yaitu Rumah Sakit Paru Manguharjo Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi. Sementara untuk UGD buka 24 jam. Dan juga melayani rawat inap. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Sudah hadir tadi di studio Sakti TV, sudah saya kenalkan kepada pemirsa yang ada di rumah, Dr. David. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. David. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, dokter, seperti temanya tadi yaitu mengenal kegawat daruratan napas dan cara pencegahannya, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin pemirsa yang ada di rumah belum begitu tahu nih, kegawat daruratan napas itu yang seperti apa sih sebenarnya? Oke, pertama gini, disclaimer ya Mbak ya. Oke. Saya kan dokter umum. Betul. Dokter umum dengan kompetensi kita di kegawat daruratan. Betul. Ya. Jadi nanti saya akan banyak menceritakan mengenai pengalaman saya dan juga sedikit teori di bidang emergensi ya. Baik. Tapi kalau lebih mendalamnya untuk penyakit parunya secara detail nanti mungkin wewenangnya dokter spesialis. Betul. Gitu ya. Baik. Nah, kegawat daruratan pernapasan sendiri itu apa? Jadi itu biasanya adalah suatu kondisi kritis yang sifatnya bisa mengancam nyawa, ya, di mana pasien itu keluhannya biasanya kesulitan bernafas, ya, kesulitan bernafas hingga bisa terjadi gagal napas, tidak bisa bernapas, ya, di mana faktornya itu banyak, mulai dari paru-paru, jantung, kemudian serangan panik, ya, itu juga bisa. Asam lambung pun kadang pasien itu bisa mengeluhkan sebagai sesak napas. Ya, dan semua ini bisa berisiko mengancam nyawa. Baik. Oke, seperti itu. Kalau itu kegawat daruratan napas itu sendiri. Daruratan napas. Jadi tidak hanya paru-paru ya Mbak ya? Betul, iya. Berarti ada banyak faktornya yang memicu itu tadi. Berarti nggak hanya berfokus pada paru-paru aja. Betul. Ini seperti tadi sudah sampaikan Dr. David, beliau bertugas di UGD berarti ya dokter yang lebih tepatnya. Di UGD karena beliau juga dokter umum. Betul. Tapi secara mungkin sedikit cerita tadi dokter. Di UGD sendiri permasalahan yang paling sering seputar kegawat daruratan nafas itu sendiri asal mulanya dari mana? Kebanyakan? Biasanya permasalahan yang kita dapatkan itu pasien datang dengan kondisi yang sudah berat. Dalam arti justru acara ini ada, ini menurut saya penting ya. Jadi agar pasien, masyarakat, dan Bapak Ibu itu mengenal kegawat daruratan nafas itu yang bisa diatasi dan bisa dicegah sebenarnya. Nah, kita itu sering dapat pasien datang dengan kondisi sudah berat. Sesak nafas yang sudah istilahnya sudah lemas, ya, tidak sadar, kadar oksigennya di bawah 90%, mukanya pucat, kebiruan, seperti itu. Jadi ini justru menyulitkan sebenarnya, walaupun tugas kita di UGD kita harus menyelamatkan tetap ya, life saving gitu. Jadi kita sendiri punya SOP, standar, pelayanan, dan juga triase. Triase itu nanti ada merah, kuning, hijau. Itu yang membedakan kalau pasien ini sudah benar-benar mengancam, yang gawat, kita harus segera tolong dalam waktu kurang dari 1 menit. Gitu. Karena ada banyak faktor, ada yang emergensi banget, ada yang masih aman lah seperti itu ya dokter ya. Mungkin itu kalau misalnya kita bahasa Jawanya ketika dibawa ke rumah sakit sudah terlambat itu ya kasep begitu ya dokter ya. Udah kasep, udah telat banget gitu, jadi udah ekstrim kondisi fisiknya begitu ya dokter ya. Tapi ini saya boleh sedikit testimoni mungkin dokter ya. Jadi pemirsa beberapa waktu yang lalu gitu ya,
beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya juga sempat mengalami kegawat daruratan nafas mungkin ya dokter ya. Iya, Saya sempat sesak nafas dokter waktu itu. Kebetulan dokter David juga yang menangani karena saya langsung pergi ke RSPM. Sepertinya masyarakat harus cerdas seperti saya ya dokter. Jadi kalau misalnya masyarakat nih atau mungkin pemirsa yang ada di rumah saat ini sedang mengalami gangguan nafas begitu ya dokter ya, entah dalam bentuk apapun mungkin ya dokter, bisa nih kayaknya langsung dibawa ke rumah sakit paru daripada ke rumah sakit umum ya dokter. Betul. Karena udah pasti nih kalau ke rumah sakit paru urusannya kalau udah sesak nafas kan bisa langsung dibawa ke situ, udah tahu nih urusannya dengan karena paru gitu biasanya. Iya benar, walaupun belum tentu karena paru ya Mbak ya. Betul, tapi alangkah lebih baiknya langsung dibawa ke rumah sakit yang memang khusus paru, jadi bisa ditangani secara tepat dan juga cepat. Seperti itu ya dokter ya. Iya, siap. Ini testimonialnya loh pemirsa. Sembuh ya tapi Mbak ya. Sembuh dong, ini udah sembuh bisa ya. ngelos lagi nemenin dokter ya. Jadi, Siap. tapi untuk secara umum juga dokter, sebenarnya penyebab kegawat daruratan napas itu apa sih? Penyebabnya banyak ya Mbak ya. Salah satunya kalau kita bicara tentang sistem organ, itu dari paru udah pasti. Betul. Ya, paru itu pun penyebabnya bisa infeksi, bisa ada tumor ya. Terus ada karena paparan polusi ya, merokok, pajanan dari lingkungan pekerjaan itu bisa. Kemudian yang kedua jantung. Jantung itu juga bisa pasien akan mengeluhkan rasanya sesak. Biasanya kalau pasien di sini dalam bahasa Jawanya ampek ya. Ampek, nyeri dada, itu juga bisa sesak. Terus lambung. Ya, lambung ini juga sering kalau ada pasien usia muda, biasanya keluhannya, "Dok, saya sesak." Padahal itu narik nafasnya sesak. Jadi ada asam lambung yang meningkat sehingga itu juga keluhannya sesak. Gitu ya. Yang terakhir yang kita sering lupa mungkin ya Mbak ya, ada serangan panik. Serangan panik itu juga bisa sesak Mbak. Tapi setelah kita lakukan pemeriksaan, kondisi tanda vital semuanya baik dan ada pencetus dari serangan panik dan kita terapi dengan anti panik, pasiennya akan sembuh. Gitu. Jadi banyak ya penyebabnya. Banyak faktor, banyak penyebab ya. Tapi secara pemicu memang ada banyak faktor itu tadi, dan mungkin alangkah lebih baiknya harus dihindari juga untuk pemirsa yang di rumah. Seperti itu ya dokter ya. Tapi untuk riwayat medis pasien nih, apakah riwayat medis pasien itu bisa menjadi penyebab kegawat daruratan nafas? Bisa, sangat bisa. Jadi misalkan pasien ada riwayat asma. Asma ini kan ada alergi ya Mbak ya. Betul. Biasanya pencetusnya itu paling banyak adalah debu, kecapean, udara dingin, kehujanan ya. Dan itu kan bisa dihindari. Tidak perlu sampai serangan dan berat baru ke UGD, tidak perlu ya. Lalu alangkah baiknya jika sudah didiagnosis penyakit-penyakit yang seperti itu, segeralah kontrol ke poliklinik. Ketemu sama dokter spesialis paru, nanti akan ada programnya. Biasanya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan di RSPM ini pelayanannya cukup lengkap. Kalau misalnya dibawa ke UGD, nanti kalau emang ada kaitannya dengan jantung atau parunya, nanti langsung dibawa ke poliklinik yang bersangkutan. Seperti itu ya dokter ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya dokter. Masih banyak informasi pasti yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Baik pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Sehat Selalu, masih membahas tema seputar mengenal kegawat daruratan nafas dan cara pencegahannya bersama Dr. David dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo, Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau. Tadi sudah disampaikan sedikit pemicu atau mungkin penyebab kegawat daruratan nafas ya dokter ya. Salah satunya adalah faktor udara nih dokter. Udara. Artinya misalkan kita nih dokter atau mungkin pemirsa yang ada di rumah bekerja di lingkungan industri yang mungkin saja kualitas udaranya kurang baik begitu ya dokter ya, itu berarti kan bisa memicu kegawat daruratan. Betul. Apa sih yang kira-kira bisa dihindari atau mungkin langkah apa yang bisa kita lakukan agar kita tuh tidak tidak terkena kegawat daruratan nafas itu tadi? Baik, langkah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan kita menggunakan alat pelindung. Jadi ketika kita ada paparan udara di sekitar tempat kerja, itu pasti kan udara itu masuk melalui saluran nafas kita. Nah, hidung ya, kita menghirup nafas, itu pasti yang paling penting adalah dengan menggunakan masker atau alat penutup, alat pelindung diri. Dan itu impact-nya, pengaruhnya sangat besar. Ya, jadi bisa melindungi kita dari penyakit kronik serius yang mengancam pernafasan, misalkan alergi atau penimbunan polutan itu ke dalam paru-paru yang sifatnya kronik, sehingga itu nanti bisa menyebabkan kegawat daruratan napas. Seperti itu. Belum lagi kalau memang si pemirsa mungkin atau kita misalkan ya bekerja di industri seperti itu yang dalam waktu yang tidak singkat begitu ya dokter ya, bisa jadi malah menumpuk tuh yang debu-debu yang kotor dan sebagainya ya dokter ya, yang akhirnya
bisa secara tiba-tiba muncul tuh kegawat daruratan nafas itu tadi. Iya. Cukup bahaya sebenarnya pemirsa ya. Jadi mungkin lebih hati-hati untuk pemirsa yang di rumah bekerja di industri seperti ini. Tapi kemudian kalau tadi sudah disampaikan rata-rata masyarakat yang datang ke UGD adalah dengan kondisi atau kondisi mukanya sudah ekstrim, sudah pucat, sudah sesak banget. Iya. Tapi secara umum atau secara ringannya dokter, ada nggak sih tanda atau gejala kegawat daruratan pernafasan itu sendiri? Nah, kalau kita bicara tanda dan gejala, ini sifatnya subjektif ya Mbak ya. Oke. Jadi gini, sesak itu kan interpretasi setiap orang bisa berbeda-beda. Betul. Ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, misalkan ada yang orang sakit asam lambungnya yang naik, itu juga bisa berupa sesak. Ya. Oke, betul. Yang jelas pesan intinya dari saya adalah kenali tubuh Bapak Ibu sebaik-baiknya. Jadi ketika ada merasa yang tidak tubuhnya ada merasa tidak nyaman, ini kok tidak seperti biasanya ya. Kemudian ditambah ada riwayat komorbid atau penyakit lain, misalnya darah tinggi, gula, kencing manis, dan ada batuk ya, batuk darah juga bisa. Kemudian terasa tarik nafasnya berat. Nah, itu segera periksakan. Ya, nanti kami dari tim UGD, dokter dan perawat pasti akan memeriksa sebaik-baiknya sesuai dengan standar. Nah, itu kalaupun nanti tidak perlu dirawat atau tidak mengancam nyawa, setidaknya kan Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Gitu ya. Penanganannya jelas berbeda dengan yang kronis, tapi paling tidak ketika sudah dibawa ke ahli kesehatan itu kita tahu, oke ini harus digimanain, nggak ditanganin sendiri pemirsa, ya kan begitu. Tapi dokter, tadi dokter sempat bilang bahwa sesak nafas itu atau kegawat daruratan nafas itu bisa terjadi penyebabnya karena paru-paru, karena jantung atau asam lambung. Tapi ada nggak sih tanda-tanda yang kita bisa, oh ini karena jantung nih, oh ini karena paru-paru nih, oh ini karena asam lambung, kayak gitu. Ada nggak sih dokter? Tanda spesifiknya tidak ada ya Mbak ya, karena gini, sebagian besar pasien kita yang jantung pun, yang istilahnya masalah utamanya di jantung ya, itu pemeriksaan fisiknya hampir semuanya normal. Tapi pasiennya mengeluh dadanya berat, ampek, dan biasanya khasnya datangnya tengah malam, jam 12, jam 1, jam 3 ke UGD. Nah, itu yang membuat kita tetap harus memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Karena dari situ nanti dokter akan menentukan ini penyebabnya dari paru, jantung, atau ada masalah metabolik, atau masalahnya hanya serangan panik gitu ya. Yang jelas tadi, kalau tubuhnya sudah merasa tidak aman, tidak nyaman ya, berat, terus rasa tidak nyaman di dada, itu langsung periksakan saja. Kan ke rumah sakit gratis ya Mbak ya, semua pasien akan kita layani, mau BPJS umum ataupun ini semua pasti akan dilayani selama datangnya ke UGD. Gitu ya. Tapi juga akhirnya saya mendapat ilmu lagi nih dari dokter David ya, bahwa artinya kita tuh nggak bisa mendeteksi diri kita sendiri. Ya kan dokter ya? Itu tidak baik gitu. Nggak bisa dan juga tidak baik. Meskipun kita ngerasain sesak, aduh ini kayaknya karena aku asam lambung deh. Bisa jadi bukan karena itu. Betul. Baik. Makanya lebih baik dibawa ke UGD pemirsa. Siap. Nanti ketemu saya. Betul, nanti ketemu sama dokter David waktu jaga ya. Siap. Sama seperti saya kemarin juga seperti itu dokter. Ketika saya sesak nafas, terus ngerasa kayak nyeri sampai tembus ke punggung gitu. Aduh, kok ini kok nggak nyaman. Akhirnya langsung saya bawa ke UGD. Ternyata langsung ditangani, sembuh. Sekarang di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tapi artinya ketika gejalanya sudah tidak nyaman, tidak enak, oke langsung aja dibawa ke UGD gitu ya dokter ya. Terus untuk jika ada pasien nih dokter dengan gejala kegawat daruratan nafas datang ke UGD, itu hal pertama yang biasanya dilakukan oleh dokter itu apa sih yang diperiksa pertama kali? Kita pasti akan segera lakukan pemeriksaan ya, namanya UGD kan unit gawat darurat ya Mbak ya. Jadi kita punya regulasi atau SOP, dalam waktu kurang dari 10 menit pasien itu pasti sudah bertemu dengan dokter. Ya, kemudian pasien itu yang datang ke UGD nanti pasti segera dilakukan pemeriksaan yang biasanya berupa tanda-tanda vital, tekanan darah, pemeriksaan nadi, suhu, kemudian kadar oksigen, saturasi oksigen darah. Kemudian jika ada, dari situ nanti kita akan memisah pasien ini yang namanya triase. Ada merah, kuning, hijau. Nah, kalau merah berarti harus segera ditangani. Kurang dari 1 menit pasien sudah harus mendapat penanganan. Sedangkan kuning itu bisa ditunda. Ya, sedangkan hijau itu aman, pasiennya bisa berobat rawat jalan atau ke poliklinik. Gitu. Jadi pemeriksaannya banyak, kemudian selain itu jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang, kami pasti segera lakukan. Misalkan pemeriksaan laboratorium, darah, rekam jantung, dan ronsen. Gitu. Sama, kemarin saya juga seperti itu pemirsa. Dan kebetulan saya juga rawat inap kan kemarin dokter. Jadi waktu saya masuk rumah sakit UGD itu sekitar jam 9-an, tapi cepet banget loh pemirsa, saya jam 11, setengah 12 sudah masuk kamar. Alhamdulillah. Jadi emang RSPM
Keren. Dokter Siap. David juga keren, semua dokternya juga keren, Siap. luar biasa. Tapi ada nggak sih dokter kalau itu tadi atau mungkin penyakit tertentu nih yang bisa memicu terjadinya kegawat daruratan nafas? Penyakit tertentu nih, mungkin dari diabetes kayak gitu-gitu bisa kah? Bisa. Jika kalau kita bicara tentang diabetes ya Mbak ya, mungkin nanti ini ranahnya penyakit dalam, dokter penyakit Betul. dalam. Tapi yang biasa sering saya dapatkan pasien dengan gula darah yang sangat tinggi, yang tidak terkontrol, itu juga bisa sesak. Oke. Ya, jadi alangkah baiknya jika Bapak Ibu itu ada yang menderita atau mengalami kencing manis atau diabetes mellitus, itu harus terkontrol gulanya. Ya. Kemudian pasien asma yang tidak terkontrol, setiap hari ada pencetus, pajanan debu, asap rokok, itu juga bisa langsung serangan berat. Oke. Gitu ya. Kemudian jantung juga seperti itu, darah tinggi, penyakit jantungnya tidak terkontrol, itu semua bisa mencetuskan terjadinya kegawat daruratan nafas. Seperti itu. Pokoknya banyak faktor deh Banyak. pemirsa, makanya jangan self diagnose, Betul. nanti takutnya malah kenapa-kenapa. Betul, ya nanti terlambat takutnya ya Mbak ya. Betul, entah terlambat atau bagaimana, pokoknya apalagi urusannya sama nafas ya pemirsa, jadi harus lebih aware sama tubuhnya masing-masing. Tapi tadi sempat di awal saya menyinggung soal penyakit ini, atau nggak bisa dibilang penyakit juga ya sebenarnya dokter ya. Kegawat daruratan nafas ini itu terjadi di usia berapa aja? Kalau yang masuk ke UGD nih dokter rata-rata. Oke, 80%, ini saya bicara di Rumah Sakit Paru Mangunharjo ya Mbak Betul. ya. 80-90% kasus kita itu usianya memang kebanyakan di atas 60 tahun. Oke. Kenapa? Karena pasien usia tua itu memang banyak mengalami penurunan fungsi tubuh, organ tubuh. Betul, betul. Dan penyakit kroniknya itu banyak. Ya, dengan penyakit yang banyak, keterbatasan fisik, kemudian kadang di rumah nggak ada yang ngopeni istilahnya ya. Iya, betul. Itu membuat ini pasien populasi ini tuh sangat rentan mengalami kegawat daruratan nafas. Gitu. Jadi memang kita harus fokus kepada pasien-pasien kita yang orang tua kita ya. Jadi yang mengalami ada penyakit darah tinggi, kencing manis itu harus terkontrol. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa dokter. Artinya nggak memandang usia lah memandang sebenarnya usia. ya dokter ya. Tapi nanti akan saya singgung seputar kegawat daruratan nafas yang mungkin mengenai usia di bawah 60 tahun ke 60 tahun ke bawah lah pokoknya ya dokter ya. Kalau 60 tahun ke atas kan karena faktor organ. Tapi kalau 60 tahun ke bawah ini biasanya pemicunya apa sih? Apa karena penyakit-penyakit tertentu itu tadi atau bagaimana? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema mengenal kegawat daruratan nafas yang sering terjadi dan cara pencegahannya. Masih bersama Dr. David dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum kita membahas topiknya lebih dalam lagi di segmen yang ketiga ini, saya ingin memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Mangunharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Selain itu, pelayanan di Rumah Sakit Paru Mangunharjo ini juga buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi. Untuk UGD buka 24 jam dan juga melayani rawat inap. Rumah Sakit Paru Mangunharjo juga melayani pasien BPJS serta umum. Oke, langsung saja kita kembali kepada Dr. David. Tadi sudah saya singgung di segmen berikutnya tentang usia-usia berapa aja sih kira-kira yang gampang kena kegawat daruratan nafas itu tadi. Kalau tadi memang yang rentan adalah usia 60 tahun ke atas karena organ tubuhnya sudah mulai berkurang fungsinya, begitu ya Betul, dokter ya. betul. Tapi kalau di UGD RSPM sendiri nih dokter, selain usia 60 tahun ke atas itu tadi, usia berapa sih kira-kira? Usia remaja kah, 17, 18 kayak gitu-gitu, atau gimana kira-kira yang paling banyak juga? Ada satu populasi lagi yang memang rentan terhadap terjadi kegawat daruratan nafas, Oke. yaitu pasien yang usianya 18 tahun ke bawah. Ini biasanya kita kategorikan pasien usia anak ya Mbak ya. Kenapa? Sama. Kalau dewasa tadi karena terlalu matur organ tubuhnya, kalau anak belum matur. Oke. Gitu ya. Jadi banyak pasien kita anak yang usia di bawah 18 tahun itu ada gejala kegawat daruratan nafas. Kenapa? Karena biasanya kalau ada riwayat asma atau alergi itu ketika terjadi infeksi saluran nafas atas ya, radang gitu ya, dia akan menyebabkan terjadinya asma juga, serangan nafas akut juga gitu. Jadi itu yang cukup banyak memang terjadi di rumah sakit kita.
Tapi selain itu di usia-usia 20 tahun ke atas mungkin atau 30 tahun ke atas banyak 20 juga sampai 30 atau tahun ada, tapi tidak mendominasi, tidak terlalu banyak, Mbak. tapi rata-rata kalau di usia-usia segitu Mhm, mhm. karena apa? Kalau usia bawah tadi kan karena belum matur lah ya Mhm, organ mhm. tubuhnya. Tapi kalau di usia-usia yang pertengahan itu tadi rata-rata karena apa, Dok? Asma dan ada riwayat alergi biasanya ya. Oke. Kalau untuk kasus yang seperti tumor, keganasan itu jarang di usia produktif. Oke, Ya, betul. kemudian paparan kerja itu juga penting. Jadi ada beberapa pasien kita itu yang usianya 20 sampai 40 ya, itu kan masih usia produktif. Betul. Nah, itu karena lingkungan kerjanya terus ada polutan, ada paparan kerja, paparan istilahnya penyakit karena akibat pekerjaan, itu juga bisa mencetuskan, Mbak, terjadinya serangan nafas, kegawat daratan nafas gitu. Oke. Mm-mm. Tapi sebenarnya sebentar, ini saya tanya lagi, kegawat daruratan nafas itu penyakit atau bukan sih, Dokter? Kegawat daruratan ini sebuah gejala. Oke. Gejala yang jika ditangani bisa sembuh, tapi penyakitnya ada yang mendasari. Oke, ada Gitu pemicu ya, dari ada penyakit yang pemicunya, dibawa itu betul. tadi Jadi ya. sesak itu kan bukan suatu diagnosis apa kita bilang entity, bukan suatu penyakit, tapi asma itu penyakitnya Oke. yang bisa menyebabkan sesak. Ya, sesak itu gejala. Mhm. Sesak itu gejala, berarti artinya kalau misalnya sudah diobati secara tepat bisa sembuh berarti ya, Dokter? Bisa ya? sembuh. Tapi penyakitnya kegawatannya. belum tentu. Penyakitnya belum tentu. Kegawat daruratan nafasnya bisa sembuh tapi penyakitnya belum tentu. Belum tentu. Oke, itu yang harus dicatat lagi. Berarti kalau misalkan tadi seperti dokter sampaikan kebiasaan untuk menjaga diri ketika tahu lingkungannya itu tidak baik udaranya, kita berarti mesti sering-sering pakai masker juga ya, Dokter ya. Betul. Itu berarti menjadi salah satu kita aware sama diri kita juga berarti ya. Betul. Nah, untuk saat ini, Dokter, apa sih yang misalkan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah terkena salah satu dari penyakit kedaruratan nafas ini? Jika sudah pernah terkena, itu berarti harus sadar, istilahnya setelah kita konsultasi kan pastinya nanti pasiennya ke UGD, kita akan arahkan ke poliklinik ya, Mbak ya. Betul. Di situ akan ada konsultasi lebih dalam dengan dokter spesialisnya. Nah, jika dokter spesialisnya sudah menegakkan ini penyebab kemarinnya itu waktu ke UGD kenapa, misalkan ternyata karena ada gagal jantung, penyakit jantung. Nah, Oke. itu yang harus diperhatikan. Itu yang perlu terkontrol, tekanan darahnya harus bagus ya, kemudian penyakit jantungnya pun minum obat rutin, itu yang perlu diperhatikan ketika pernah sebelumnya mengalami kegawat daruratan nafas. Oke. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting pokoknya disesuaikan dengan kondisi penyakit yang dibawa itu tadi. Betul, kondisi penyertanya yang membawa. Kondisi penyertanya. Karena kegawat daruratan itu bisa terjadi kapan saja berarti, Dokter. Bisa kapan saja dan di mana saja. Berarti nggak cuma sekali aja, Dokter, terjadinya di tubuh kita gitu. Betul, seperti kita batuk, pilek, diare itu kan tidak seumur hidup hanya satu kali. Betul, Ya, tapi kalau betul. batuk pilek biasa kan tidak membuat gawat daruratan kadang-kadang ya. Iya. Nah, ketika sudah terjadi gawat daruratan, berarti harus butuh pertolongan segera. Oke. Gitu. Tapi jangan sampai saya masuk ke RSPM lagi, Dokter. Semoga tidak lagi ya, Mbak Semoga ya. tidak lagi. Kalaupun lagi nanti kita tetap akan melayani sebaik-baiknya. Iya dong, luar biasa pokoknya. Tapi untuk mencegah nih mungkin ada nggak sih tips dari Dokter David sendiri untuk mencegah terjadinya kegawat daruratan nafas itu tadi? Oke, untuk mencegah ini sebenarnya kita kembali ke basic human life, Mbak. Jadi gini, kebutuhan dasar kita apa? Makan. Oke, makan teratur, makan dengan pola yang teratur, kemudian dicukupkan kebutuhan gizinya ya, 4 sehat 5 sempurna, lalu tidur, istirahat. Tidur yang cukup minimal 6-8 jam satu hari. Itu sangat membantu untuk mencegah kegawat daruratan nafas ya. Betul. Kemudian aktivitas fisik juga jangan lupa ya. Jadi olahraga paling tidak seminggu 2-3 kali, minimal 1 kali olahraga itu selama kurang lebih ya 30 menit. Itu sangat membantu juga meningkatkan fungsi organ paru, jantung dan otot, banyak lainnya. Ya. Kemudian merokok. Ya, Indonesia ini memang terkenal banyak yang merokok, oleh sebab itu merokok ini salah satu ketika kita menghindari merokok atau tidak merokok kalau bisa ya, itu sangat membantu mencegah kegawat daruratan nafas. Seperti itu, Mbak. Luar biasa. Mm-mm. Aduh. Ya meskipun itu tadi bukan penyakit ya pemirsa ya, tapi karena ada penyakit penyerta yang sudah kita derita, akhirnya memunculkanlah yang namanya gejala kegawat daruratan nafas itu tadi. Yang kalau tidak ditangani dengan tepat dan cepat akan terkena penyakit yang lebih serius, mungkin seperti itu. Akan lebih ekstrim lagi nanti dampaknya ke tubuh kita. Oke, baik Dokter, cara mencegahnya sebenarnya cukup gampang. Kita kenali diri kita dulu pokoknya. Betul. Seperti tadi Dokter David sudah sampaikan di awal,
kita kenali bagaimana tubuh kita ini dulu. Kalau kita tahu tubuh kita ini sakitnya apa, oke kita nanti sesak nafas langsung dibawa kemana, nanti pasti bisa tertangani dengan baik ya. Seperti itu ya dokter ya. Betul. Tapi jika ini tadi kalau saya sempat menyinggung di awal, jika kondisi lingkungan kita kualitas udaranya kurang baik, kita harus menggunakan itu. Kalau untuk yang bekerja di industri seperti pabrik mungkin ya gitu ya dokter betul. ya. Tapi kalau kita sendiri secara umum, masyarakat umum nih dokter yang tidak bekerja di industri seperti itu, gimana sih caranya supaya kita tidak terkena kegawat daruratan nafas itu? Sebenarnya kurang lebih sama ya Mbak ya. Jadi karena kita kan kendaraan bermotor di Indonesia sangat banyak ya. Jadi gas-gas polutan, emisi dari kendaraan bermotor, pabrik itu banyak. Jadi sebenarnya sebaiknya, idealnya setiap kita keluar rumah seharusnya memakai masker. Ya kan, apalagi kita sudah mengalami era pandemi ya, yang sangat menumbuhkan kesadaran atau awareness dari masyarakat bahwa sistem respirasi pernafasan itu penting. Ya, jadi tetap menggunakan masker selama berada di luar ruangan itu lebih baik, sama di kerumunan juga. Oke, luar biasa. Nanti mungkin bisa disinggung lagi bagaimana tentang pola hidup dan lain sebagainya Boleh. yang untuk menghindari kegawat daruratan itu tadi. Baik dokter, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas topik kesehatan yang menarik, yaitu mengenal kegawat daruratan nafas yang sering terjadi dan cara pencegahannya. Masih bersama Dr. David dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah disinggung banyak hal seputar kegawat daruratan nafas, baik itu pemicunya, mencegahnya, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada salah satu faktor yang menjadi pendukung mungkin seperti itu ya, kalau boleh saya katakan. Mungkin seperti itu ya dokter ya, yaitu pola makan, mungkin seperti itu dokter. Kalau pola hidup atau pola kebiasaan kan tadi sudah disampaikan dokter, kalau misalkan keluar, ketemu orang banyak, berkerumun, pakai masker, seperti itu. Tapi kalau untuk pola makan sendiri, ada nggak sih dokter yang bisa menjadi pemicu kegawat daruratan nafas? Oke, ini saya ceritakan pengalaman saya langsung ya Mbak ya. Boleh, silahkan. Biasanya pola makan yang mencetuskan gawat daruratan nafas ini terjadi pada anak-anak. Oke. Ya, jadi anak-anak itu kan suka jajan. Betul. Ya Mbak ya, mungkin ini Bapak Ibu di sini yang punya anak ya, jajan gorengan, ciki-cikian, minumannya manis ya. Ternyata jika seorang anak ini berbakat untuk timbul asma atau serangan kegawatan nafas, beberapa pewarna makanan dan zat aditif atau pemanis di dalamnya itu bisa mencetuskan serangan asma. Dan ini cukup banyak kita temui di unit gawat darurat. Ya, jadi biasanya pasien itu datangnya anak di bawah 6 tahun atau di bawah 10 tahun dengan kondisi sesak. Kemudian ada pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan fisik ditemukan bunyi mengi atau wheezing yang kita bilang ya dalam bahasa medis. Ternyata sebelumnya sudah batuk pilek 1 minggu dan sering mengonsumsi minuman-minuman tertentu. Gitu. Jadi paginya baru minum maaf ini boleh nyebut merek ya Mbak ya? Berwarna aja deh gitu. Ya, minuman-minuman berkarbonasi, berwarna, ternyata siangnya langsung sesak dan ternyata asmanya kambuh. Gitu. Jadi itu ini yang pengalaman saya untuk pasien anak seperti itu. Banyak berarti dokter yang datang ke UGD karena kondisi seperti itu? Betul, cukup banyak anak-anak. Wah, nggak cuma didominasi lansia berarti ya? Betul. Ya tadi dokter sempat menyinggung sih, cuman saya nggak habis pikirnya ketika karena faktor makanan itu juga bisa menjadi pengaruh begitu. Betul, ya dokter ya? Bisa jadi pencetus untuk terjadinya serangan asma. Ya. Oke. Karena memang bukan penyakit, bukan gejala kegawat daruratannya, tapi penyakit yang dimaksud adalah penyakit asma seperti itu. Ya, betul. Tapi untuk anak-anak secara umum nih dokter, ya kan kita tahu memang seperti tadi dokter bilang, mereka suka jajan dan lain sebagainya. Betul. Ini untuk cara mencegahnya ini bagaimana dokter? Kebetulan saya belum punya anak. Jadi mungkin kalau yang punya anak nanti dokter berikutnya bisa di ini ya, atau nanti langsung konseling ke dokter spesialis anak kami, dia dokter Iin ya namanya ya. Nah biasanya memang ini berat ya Mbak ya, karena kan anak itu kalau nggak dikasih kadang nangis, marah gitu ya, atau ngamuk ya, kita tetap kembalikan ke orang tuanya. Jadi orang tuanya kita edukasi bahwa Bu, ini anak ibu kalau misalkan makan minumannya tidak dikontrol ya, ini serangan asmanya bisa kambuh dan bisa berat. Jadi gimana caranya setiap orang tua yang mendidik anaknya, ya caranya tentunya berbeda-beda ya. Iya, betul. Tapi kita perlu sampaikan secara medis seperti ini kondisinya, gitu. Tuh pemirsa, faktor makanan sangat berpengaruh. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, apalagi orang-orang yang sudah dewasa, usia-usia produktif, juga karena faktor makanan bisa memunculkan penyakit baru, kemudian kena kegawat daruratan nafas itu juga
Bisa jadi kan Bisa, begitu ya bisa dokter juga. ya. Pokoknya intinya hati-hati deh. Pola hidup tadi juga dokter sudah singgung, rajin gerak, tidur Betul. yang enak seperti itu Betul, ya. tidurnya harus istirahatnya cukup ya, Istirahat paling yang nggak cukup. 6 sampai 8 jam satu hari. Mhm. Hmm. Tapi kalau kemarin waktu saya sempat dirawat itu kan saya belum pernah nih dokter, belum menemukan maksud saya pasien rawat inap kok anak-anak gitu. Tapi ada nggak sih kasus yang seperti itu dokter yang kayaknya udah ekstrim banget harus dirawat inap kayak gitu? Maksudnya kemarin Mbak waktu dirawat tidak bertemu pasien anak-anak? Waktu dirawat inap maksudnya. Kan ruangannya beda Mbak. Oh gitu. Iya, Oh, saya ruangan yang anak salah kita di berarti. lantai 3 ya. Oh, Jadi gitu. memang terpisah dengan ruang dewasa. Jadi biasanya pasien anak-anak itu datang dengan kondisi batuk pilek biasa tapi sudah terjadi infeksi paru-paru. Itu Oke. tadi saya bilang karena pada pasien anak-anak banyak organnya yang belum matur atau matang sempurna. Ya, itu yang menyebabkan mereka ini juga populasi yang rentan terhadap terjadinya banyak penyakit. Oke. Gitu ya, makanya memang kata teman-teman saya yang sudah punya anak, hidupnya jadi lebih sulit ya Mbak ya punya anak ya. Saya kurang tahu sih. Ya intinya memang kita perlu lebih aware terhadap anak kita Betul. masing-masing ya, karena tiap anak pun kondisinya berbeda. Ada yang imunitasnya bagus, ada juga yang lemah ya. Itu perlu perhatian yang berbeda-beda memang. Oke. Case by case ya. Case by case, harus lebih hati-hati. saya jadi apa namanya, jadi berkaca terhadap diri sendiri. Oh mungkin kemarin kok alergi apa sakit, saya kena gawat daruratan nafas karena pola hidup saya kurang sehat. Jadi Sekarang seperti jadi itu tahu ya, Dok. Mbak, ya? Iya jadi tahu kan. Akhirnya masuk RSPM sehat lagi. Sekarang seperti itu. Siap. Kalau untuk selain gini, oke kita sekarang agak melenceng dari tema nih dokter. Oke. Sering sekali kegawat daruratan ini mungkin terjadi di UGD, sering ditemukan. Tapi penyakit-penyakit lain yang mungkin datang ke UGD-nya RSPM nih, boleh cerita sedikit nggak dokter? Penyakit lain selain pernafasan maksudnya Mbak ya? Iya. Oh banyak. Jadi kita ada pasien yang itu tadi saya bilang, misalkan karena jantung ya. Oke. Pasien itu kelihatannya baik-baik aja, mungkin seperti kita gini normal ya, kelihatannya tampaknya tidak tampak sesak, tidak tampak pucat, tapi dia hanya mengeluh dadanya berat. Oke. Nah ternyata setelah diperiksa di rekaman jantungnya iramanya tidak normal. Oh. Ada gangguan irama jantung ya, dan kita sudah punya dokter spesialis jantung. Jadi sebenarnya tidak usah takut untuk berobat ke RSPM ya. Jadi itu pemeriksaan fisiknya semua normal, dengan stetoskop normal, kadar oksigennya bagus ya, tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, tapi dari rekam jantung ternyata ada irama jantung yang irreguler atau tidak teratur. Oke. Ini juga termasuk kegawat daruratan. Kalau dibiarkan ya bisa mengancam nyawa juga. Oke. Meskipun Gitu. bukan kegawat daruratan nafas ya Bukan dokter? nafas, tidak sesak, tidak menggeh-menggeh istilahnya Mbak ya, hanya rasa tidak nyaman di dada. Oke. Itu juga bisa gawat darurat. Kegawat daruratan Betul, secara kegawat medis daruratan. lah pokoknya. Secara medis. Tapi selain penyakit jantung dokter, apa sih penyakit lain yang sering datang ke UGD begitu? Asam lambung, penyakit asam lambung meningkat atau MAH ya, kalau kita bilang dalam medis, dispepsia atau gastritis itu juga banyak. Jadi keluhannya ya nyeri perut, mual, muntah ya, kemudian bisa rasa sesak saat tarik nafas ya, kemudian ya diare berat, dehidrasi, tidak bisa makan ya. Kadang begini, pasien kita orang tua yang tidak terlihat sesak, hanya keluhannya tidak mau makan. Nah ini penting. Oke. Jadi kalau di rumah ada orang tua yang keluhannya cuma lemas dan tidak mau makan, bawa ke rumah sakit. Biasanya pada saat di ronsen itu infeksinya sudah berat. Oh, itu Ya. infeksi di bagian apa? Maaf dokter. Paru-paru maksudnya. Oke. Jadi tidak perlu sesak, tidak perlu batuk. Itu pada orang tua seperti itu. Keluhannya tidak khas. Oke, tidak ciri Gitu. khas khusus begitu Ya, ya dokter. cuma tidak mau makan. Itu satu. Heeh. Tidak mau makan, kadang kita mikirnya alah gak apa-apa, mungkin gak mau makan aja. Mungkin karena gitu. makanannya nggak enak atau itu Heeh, aja gitu ya. iya. Padahal ini kondisinya serius, Mbak. Oke, Betul. makanya jangan self diagnos pemirsa. Betul. Waduh, lumayan ekstrim nih. Makanya tadi dokter sempat bilang harus lebih aware sama yang punya orang tua atau lansia di Betul. rumah. Karena kondisi medisnya tidak terduga ya pemirsa ya. Oke, nanti kita masih ada satu segmen lagi, dokter. Baik, siap. Masih ada satu segmen, nanti pasti ada informasi yang lebih menarik lagi untuk disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan program Sehat Selalu. Di segmen terakhir, tapi masih membahas seputar tema mengenal kegawat daruratan nafas yang sering terjadi dan cara pencegahannya. Dengan Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur masih bersama Dr. David tentunya. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik pemirsa, diantaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung.
Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi dan untuk UGD buka 24 jam serta melayani rawat inap. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, sudah di segmen terakhir dokter. Apa sih kira-kira kalau secara umum sudah saya gambarkan, bisa saya simpulkan nih dokter ya, bahwa ketika terjadi kegawat daruratan nafas yang mesti dilihat dulu adalah kayaknya penyakit penyertanya ini apa. Betul. Begitu ya dokter ya. Tapi berarti kan nggak ada kemungkinan nih kalau nggak ada penyakit penyerta kok tiba-tiba kegawat daruratan nafas gitu, berarti nggak mungkin ya dokter? Mungkin karena belum tahu selama ini ada penyakit apa, tiba-tiba sesak, itu juga nggak apa-apa. Jadi langsung datang ke UGD saja, nanti kita atasi kegawat daruratannya, nanti berikutnya adalah dokter spesialis yang akan melihat. Oke, sesuai bagaimana nanti diagnosis di UGD itu Betul, tadi. betul. Sama seperti saya kemarin juga gitu dokter, testimoni lagi saya, karena saya maksudnya kasusnya seperti itu, saya nggak tahu nih, saya pernah nggak ada penyakit tertentu gitu, nggak merasa sakit tertentu gitu. Tapi kok sesak nafas sampai kayak gini, saya pikirnya waktu itu masuk angin aja dokter. Kemudian ternyata dicek, oh ada alergi nih dulu di waktu dulu yang menjadi pemicu saya kegawat daruratan nafas. Betul. Seperti itu pemirsa, makanya harus lebih hati-hati. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah kegawat daruratan medis, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. David, akan didiagnosis sebaik mungkin dan akan diarahkan Betul. ke polikliniknya, begitu ya dokter. Betul. Ya. Polikliniknya juga tadi sudah saya sebutkan ada banyak sekali. Iya. Tapi mungkin ini karena sudah di segmen terakhir, dokter, ada nggak sih mungkin yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, baik itu terkait kegawat daruratan nafas itu sendiri, atau mungkin terkait layanan yang ada di RSPM? Silakan. Oke. Jadi kegawat daruratan nafas ini sesuatu yang penting ya masyarakat atau Bapak Ibu ketahui ya. Kenapa? Karena biasanya cukup banyak pasien kita dari jauh ya, dari luar Madiun, dari Nganjuk, Ngawi, Pacitan itu datang dengan kondisi yang sudah berat. Jadi sebenarnya tidak perlu sampai berat. Ketika Bapak Ibu itu tahu apa yang dialami oleh tubuhnya dan itu menyebabkan sesak, segera datang ke pusat kesehatan terdekat saja. Ya, karena saya pernah punya pengalaman pasien kita yang ada asma dan serangan asma berat, rela menahan asmanya itu berjam-jam dari Nganjuk atau Ngawi kalau tidak salah untuk berobat ke RSPM. Sebenarnya tidak salah. Tidak salah, tapi yang kita sayangkan adalah ya mungkin dari sisi kita pasiennya percaya ke RSPM ya. Betul. Tapi kita tetap edukasi bahwa ini tidak perlu berjam-jam menunggu sampai ke RSPM. Segera datang ke pusat kesehatan terdekat di mana kota pasien tersebut berada gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah ketahui apa yang terjadi dalam dirinya tadi ya Mbak ya, tidak boleh self-diagnose, kemudian minta pertolongan segera bila terjadi sesuatu tidak nyaman dan kondisi tubuhnya, itu segera datang langsung ke UGD tidak apa-apa. Mau jam berapapun kita tetap buka 24 jam ya. Kita juga sudah ada dokter saraf, dokter jantung ya, sebentar lagi kita akan buka pelayanan bedah, kandungan, kemudian penyakit dalam, paru tentunya juga ada, kemudian jika butuh rehabilitasi atau fisioterapi ya Mbak ya, biasa pasien kita banyak yang batuk kronik, itu bisa dilakukan chest fisioterapi untuk mengurangi batuknya itu. Gitu. Ada lagi dokter, sudah cukup? Mungkin itu sementara Mbak yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin boleh menanggapi juga ya ya dokter ya. Tadi dokter sudah menyampaikan karena kliniknya sudah komplit sekali di RSPM. Betul. Dan dokter menyarankan bukan berarti RSPM itu menolak pasien, bukan ya pemirsa ya, tapi alangkah lebih baiknya daripada perjalanan jauh dan menahan diri sakit begitu ya dokter ya. Betul. Lebih baik ke pusat kesehatan terdekat dulu, baik itu puskesmas atau rumah sakit terdekat, seperti itu ya dokter ya. Karena pasti tetap ditangani secara baik kok, kan nggak harus di RSPM juga, tapi mungkin di kondisi tertentu, oh ini perlu ditangani langsung di rumah sakit paru nih, mungkin nanti akan diarahkan ke sana. Seperti itu ya dokter ya. Itu edukasi baru untuk pemirsa yang ada di rumah, jadi harus lebih aware kepada diri sendiri, lebih hati-hati. Gak apa-apa kok kalau mau ke RSPM ketemu dokter David, gak apa-apa. Tapi ya jangan langsung oke langsung ke RSPM aja mau ditangani dokter David, ya nggak gitu. Iya, kan kasihan perjalanannya jauh ya Mbak ya, berjam-jam menahan sesaknya sampai di saya sudah kondisinya berat. Itu kan kita juga ya
Kasihan ya Iya sebenarnya ya. kasihan, meskipun memang langsung ditangani sebenarnya, langsung cuman ya tetap ditangani. kasihan. Dan untuk sekali lagi saya ingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang mungkin punya anak-anak, anak usia dini, mungkin anak di bawah 10 tahun mungkin ya dokter ya, Betul. yang batuk, pilek karena makanan. Oke, Bapak Ibu mohon dikontrol makanannya. Makanan di luar memang menggiurkan, tetapi tidak selamanya aman, begitu ya. Betul. Seperti itu dokter ya. Ya, Dan siap. untuk pemirsa jangan lupa, karena ini sudah di segmen terakhir, akan segera saya tutup ya. Karena memang informasinya sudah disampaikan tadi semuanya kepada pemirsa yang ada di rumah. Jadi ada gejala seputar kegawat daruratan nafas yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter David. Boleh langsung ke pusat kesehatan terdekat, puskesmas atau rumah sakit umum, atau langsung menuju ke RSPM Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Alamatnya mana dok? Saya nggak hafal. Jalan Yosudarso, Nanti bisa langsung depan searching. Inka, Oke, ya, Mbak ya. alamatnya Jalan Yosudarso, Kota Madiun. Kota Madiun. Langsung cari di situ aja untuk berobat. Bukan untuk ketemu dokter David ya tapi ya. Baik, terima kasih banyak dokter Sama-sama, David Mbak. untuk informasinya yang sudah disampaikan Siap. kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga bermanfaat ya dokter ya. Dan Amin. selamat bertugas juga dokter. Terima kasih Mbak. Selamat standby di UGD. Siap. Terima kasih. Saya mewakili pasien yang ada di rumah ini. Terima kasih untuk perjuangannya Sami-sami. merawat kami yang datang ke UGD. Sami-sami, semoga sehat terus ya. Semoga untuk sehat masyarakat terus. Madiun. Amin, amin, amin. Baik, sekali lagi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa jika mengalami kegawat daruratan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh dokter, langsung saja datang ke pusat kesehatan terdekat. Dan tentu saja saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.